Kita baca sama-sama Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16, saudara lihat saja di papan itu, di LCD-nya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan ini berbicara, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu. Haleluya. Jadi hendaklah perkataan Kristus itu diam di dalam kamu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Saudara, kalau tidak ada firman di dalam hidup saudara, bagaimana saudara bisa menegur satu dengan yang lain tentang kebenaran itu? Oleh sebab itu penting sekali setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita lihat lagi next, 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Seorang baca 2 Korintus 3 ayat 18. Silakan dibaca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka, dengan tidak berhubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Amin. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Haleluya. Saudaraku, setiap pribadi kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, yang tadinya kita adalah segambar dengan Allah, sesuai dengan kejadian bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, sesuai kejadian pasal 1 ayat 27 atau 26. Saudara dan saya dijadikan menurut kehendak, bahkan gambar teladan Allah. Jadi pada saat kita diciptakan, kita segambar dengan Allah. Karakter Kristus itu pada saat kita diciptakan itu ada di dalam kehidupan kita, khususnya Adam yang diciptakan itu. Namun karena manusia itu berbuat dosa, sehingga firman Allah katakan, maka manusia itu hilang kemuliaannya. Roma pasal 3 ayat 23. Ya, karena sekalian manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah dari manusia itu. Roma 3 ayat 23. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, gambar Allah yang sudah hilang itu dikembalikannya kembali kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar supaya gambar Allah itu kembali kepada manusia itu, kepada saudara dan saya? Dalam Roma 6 ayat 23 katakan, firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut,
Tapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Upah dosa itu adalah maut. Tapi kasih karunia Allah itu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang hidup dalam Kristus, yang menerima Dia sebagai juru selamat secara pribadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah dengar bagaimana Allah memanggil Bapak Karsono yang baptisnya, nama baptisnya Bapak Timotius. Luar biasa. Setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, Roh Kudus mengurapi dia gemetar. Dia diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Dan bukan saja endingnya seperti orang Kristen biasa dan seperti biasa-biasa saja, tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Karena Yesus luar biasa. Maka gambar Yesus itu ada di dalam diri dia, maka dia menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Sama seperti Anda dan saya. Kita yang tadinya biasa-biasa saja, kita yang tadinya tidak mengenal Kristus, masih hidup di dalam dosa dan belum ada pemberesan dosa. Tetapi Yesus, kita terima Dia menjadi penebusan bagi diri kita, sehingga kita dibebaskan. Maka Roma pasal 8 ayat pertama katakan, maka tidak ada lagi hukuman dosa bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara saya yang kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak ada lagi hukuman dosa kepada Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi getaran kepada Roh Kudus. Buat sekarang. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena engkau dan saya sudah dibebaskan daripada segala dosa dan kesalahan kita. Hanya tinggal tergantung dari Dia. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 8 ayat 12. Filipi pasal 8 ayat 12, coba baca. Ayat 4 ayat 12 ya. Kalau tidak salah, pendeta juga bisa salah, karena bisa lupa juga kan? Filipi 4 ayat 12, coba baca. Di 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa yang itu kelimpahan, dan segala hal dan salah. 13. Bukan. Di situ kalau kerjakanlah keselamatanmu itu ada di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Kerjakanlah segala keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau tidak ada, kalau enggak Kolose, Filipi. Kalau tidak Kolose, ya Filipi. Kalau nggak salah, haleluya. Ya, betul kan? Filipi 2. Baik, puji Tuhan. Itu PR di rumah. Saudara minggu depan saya akan tanya. Oke, baik saudaraku. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sering pelajari firman Allah, kita benar-benar melihat pada cermin Allah. Kita benar-benar melihat pada cermin Allah untuk melihat diri kita sendiri, dan kita renungkan firman Allah yang kita baca adalah kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah cermin sejati kita.
Jadi firman Allah itu adalah cermin dalam diri kita. Haleluya. Firman Allah itu adalah cermin bagi kita. Amin. Pada saat kita membaca firman, pada saat kita mendengar firman, pada saat kita menyampaikan firman Allah, itu menjadi cermin di dalam diri kita. Kita sementara bercermin, saudaraku. Ketika kita beritakan Injil dan mengajar orang lain, kita memegang cermin Allah untuk mereka. Jadi pada saat kita memberitakan firman Allah, kita sementara memperlihatkan cermin Allah kepada mereka. Inilah cermin Allah. Hari Kamis minggu yang lalu, saya dijemput dan ke rumah sakit. Dijemput untuk 2 orang sakit, saudara, di kamar ICU. Dan saya pergi ke sana. Saya juga belum pernah ketemu orang itu. Namun ada seorang yang sudah menganggap saya bapak juga. Dia telepon saya, Pak Pendeta, waktu saya doa, waktu saya sementara Zoom dengan dokter, maka Tuhan katakan, panggillah Pendeta J untuk datang doa. Jadi mau tidak mau saya harus panggil Bapak untuk datang doakan orang ini. Baik. Akhirnya hari Kamis saya datang, saya dijemput dan saya datang. Begitu saya datang, saudara, masuk ke kamar ICU, istrinya lagi tidak ada, dan saya lihat anak ini bukan anak tetapi sudah dewasa juga, sudah 38 tahun umurnya, kerjanya di Freeport. Dia kerja di Freeport, orang penting di Freeport. Bayangkan 38 tahun, orang penting di Freeport. Jadi karena ada sedikit luka, tumor di badannya, belakang badannya, dan dia dikirim untuk dirawat di rumah sakit internasional di daerah Bintaro. Saya datang, saudara, saya lihat. Tuhan bilang apa? Ini manusia sombong, angkuh, dan dia tidak pernah mau dengar firman Tuhan. Maka dia melawan akan firman Allah. Dan akhirnya saya bilang, panggil istrinya datang. Saya belum mau doa. Begitu istrinya sampai datang, saya tanya, sudah berapa lama kau menikah dengan dia? Dia bilang, ya, kamu belum menikah. Sudah punya anak berapa? Belum menikah, belum disahkan di dalam ibadah di hadapan Allah dan jemaat Tuhan, tapi mereka sudah melakukan kumpul kebo, kumpul kambing masih mendingan, kumpul. Akhirnya mereka punya anak, sudah 2. Saya katakan, dia selalu sombong, dia angkuh, dan dia tidak mau dengar firman Tuhan. Bahkan dia tidak pernah juga ke gereja, walaupun dia sudah kumpul kebo, berarti dia melawan firman. Dia orang Kristen, namanya saja Gerson. Gerson berarti orang Kristen atau bukan? Gerson orang Kristen, tetapi tingkah lakunya apa? Tingkah laku orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya saya doakan dia, dan saya ketemu lagi dengan kakaknya 42 tahun. Dia itu sebagai wali kota di Sorong, dan saya ketemu dia.
Mulai katakan, bilang sama adikmu sombong. Angku, kata Tuhan, angku, dan dia melawan akan firman Tuhan, sehingga akhirnya terjadi seperti ini. Oleh sebab itu, lakukan. Dia akan sembuh, tapi pulang dan lakukan. Jadilah hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan. Itu yang Allah mau, dan Allah mau itu untuk kita sekalian. Setelah itu diselamatkan, setelah Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jadilah engkau hamba-hamba kebenaran. Haleluya. Itu firman Tuhan. Jadi jangan kita datang ke gereja cuma duduk dan haleluya, nangis-nangis, pulang, lupa. Harus lakukan firman. Saya bersyukur saudaraku Ama bisa bawa teman-temannya. Haleluya. Yang supaya apa? Supaya datang ke sini duduk dan diluruskan, supaya dosa mereka dihapuskan. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak sia-sia Anda membawa berkat menjadi terang dan garam bagi mereka. Haleluya. Dan hari ini saya akan berbicara dari hal baptisan untuk mereka, supaya mereka boleh diselamatkan, dibaptis. Baik saudaraku yang kekasih. Next. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba baca. Dia yang tidak mengenal dosa. Ulangi 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa, supaya supaya melalui Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, Yesus dia tidak pernah berbuat dosa. Dia anak Allah. Dia Allah sendiri. Tapi dia datang ke dalam dunia, mereinkarnasikan dirinya menjadi manusia, agar supaya dia bersama-sama dengan manusia, dia mau menyelamatkan manusia itu. Kalau dia datang seperti kalau mereinkarnasikan seperti binatang, kira-kira Anda tahu gak bahasanya? Tahu tidak? Tidak tahu. Tapi dia reinkarnasikan dirinya, dia melalui Maria. Maria mengandung melalui Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dia datang agar supaya apa, saudara? Engkau dan saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sehingga dosa kita pun diselamatkan dan dihapusnya melalui penyaliban Kristus. Banyak orang katakan Yesus itu tidak mati, itu diserupakan. Tidak, Yesus betul-betul kalau dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari antara orang mati, sehingga Anda dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, engkau menang karena Yesus sudah menang dari kematian. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa. Teruslah belajar dan merenungkan firman Allah. Kenapa? Semakin banyak kemuliaannya meningkat dan dinyatakan melalui kita. Anda semakin banyak mendengar firman, Anda semakin banyak membaca firman, maka semakin banyak kemuliaan Allah itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Tapi kalau Anda yang malas dengar firman, Anda juga yang malas untuk baca firman, Anda yang malas untuk merenungkan firman, ya seperti yang di jalan sana. Habis pulang ke rumah sudah sadar mau. Seperti apa? Opa da Costa. Tahu Opa da Costa? Sudah berulang kali saya ilustrasikan Opa da Costa. Kenapa? Hei! Saya Opa da Costa. Dia waktu pergi ke gereja, rambutnya sudah putih, kemejanya putih,
celana putih dan sepatu putih. Semuanya putih, serba putih. Saudaraku, tandanya suci. Begitu dia sampai di gereja, dia menangis. Orang menyanyi, dia buang air mata tumpah terus tumpah. Seolah-olah dia ini orang sangat rohani sekali. Sampai jemaat bilang, aduh, opa ini hebat, luar biasa. Bagus. Begitu hari Minggu selesai, dia pulang, dia masih baik. Hari Senin masih baik. Hari Selasa mulai coba-coba. Hari Rabu dia pergi ke restoran yang luar biasa, yang hebat. Dia bilang, "Bah, kasih semua makanan yang atas home, yang nomor 1, bawa kemari, saya mau makan." Kasih, ya, itu minuman Tete Yongke punya. Minuman, shopping, semua orang perlu ini. Itu cap tikus kalau dibakar nyala. Mulai minum, makan sampai tengah malam. Udah dia sudah mulai dia mabok. Terus hari Rabu, hari Kamis, udah gak tahan, langsung malam-malam dia tidur di dalam got. Sebelum dia tidur di dalam got, dia bilang, "Hei, saya Opa Da Costa, anak saya anak Da Costa, dia pendeta Pantai Costa." Udah Da Costa, pendeta Pantai Costa. Hei, jangan pikir saya ini orang ya tidak bertuhan. Saya orang Pantai Costa. Mabuk, tidur di got. Luar biasa. Tidur di got, habis tidur di got, udah. Pagi-pagi dikasih bangun, dia angkat bawa ke rumah. Itulah Opa Da Costa. Hari Sabtu sudah mulai gosok gigi, giginya sudah kuning-kuning karena merokok banyak. Kuning-kuning terus sudah disikat habis-habis sampai putih kembali. Itu hari Jumat dia mulai pulang, dia mulai mandi bersih. Oh, gosok gigi bagus-bagus, mandi sabun Lux lagi. Udah pulang. Dia pulang ke rumah. Udah. Setelah itu hari Minggu dia mulai udah kayak orang Parisi. Pergi lagi ke gereja modelnya seperti itu. Saudara, itulah apa? Sifatnya seperti apa? Orang kita sifat apa? Babi. Kalau sifat babi, kembali lagi ke kubangan. Dimandiin lagi, kembali lagi ke kubangannya. Gak ada pertobatan. Dan Tuhan mau agar supaya kita semua bertobat kembali kepada Allah. Agar supaya apa? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Haleluya. Itu ayatnya di mana itu tadi? Filipi 2. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ya? Iya. Bukan 4 ya? 2 4 saya. Orang pendeta bisa lupa toh? Menjadikan juga manusia. Ya, Filipi 2 ayat 12. Coba dibaca supaya kita semua tahu. Ayo baca. Hai, baca itu Filipi itu. Silakan, cepat baca, cepat kita pulang. Ayo Romero. 12-13. Ya, Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan saja seperti waktu aku masih tidur, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Saudaraku, Allah mau agar supaya kita harus takut dan gentar akan Tuhan, menyelesaikan persoalan kita di bumi ini. Masing-masing orang akan menghadap Allah, dan Yesus menjadi hakim yang adil itu. Dan setiap kali kita akan begitu menghadap Tuhan, Dia akan menghakimi kita. Apa yang sudah kau buat dan apa yang kau bawa,
Mana buah pertobatanmu? Saudaraku, Allah mau agar supaya kita pergi dan memberitakan Injil, agar supaya banyak orang diselamatkan juga. Haleluya. Ada sudah diselamatkan? Amin. Ada sudah masuk surga? Amin. Ada sudah pewaris kerajaan surga? Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kalau Anda dan saya pewaris kerajaan surga, Tuhan bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tak bisa tidak. Oleh sebab itu hari Minggu jangan madol. Kalau Anda sekolah madol gimana? Gak lulus. Jangan suka madol. Itu ibarat madol itu bahasa apa itu ya? Bahasa Jakarta ya? Hah? Makan odol. Jangan bolos. Bolos melulu. Bagaimana mau naik kelas? Ya toh? Udah bolos, nyontek lagi. Habis dah. Oh, guru tuh ada tempat guru tuh. Kalau ada anak bagaimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Yakobus pasal 1. Baca. Ayat 23 24. Tuh. Baca. Ikuti saja itu. 1, 2, 3. Sebab jika seorang mendengarkan firman saja dan tidak melakukan, dia adalah seorang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru Terus baru saja. Baru saja ia memandang. Tentu saja ia sudah pada dirinya yang sudah bersih, atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, apa itu? Dia adalah seumpama seorang yang mengamat-amatinya mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ibu-ibu suka cermin? Bapak-bapak juga suka cermin tak? Harus dia lihat mukanya modelnya seperti pelajar begini, hitam dan jelek. Ada, tapi istriku senang ya. Ya, memang sudah demikian. Begitu keluar, pikirnya ganteng, keluar, pede ya. Siapa dulu? Sweet ya. Ya, tapi sebenarnya lupa lagi sama rupanya yang ada di cermin. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan merindukan agar supaya kita harus berubah dalam kehidupan kita. Ya. Next. Kasihilah sesamamu manusia merupakan satu perintah. Amin. Amin. Kasihilah sesama manusia merupakan satu perintah. Galatia 5 ayat 14 katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Ada firman Tuhan di dalam Yohanes 4, Yohanes pasal 4, firman Tuhan tentang perempuan Samaria. Saudara sudah pernah dengar perempuan Samaria? Nah, perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Yesus memberikan satu penginjilan secara khusus kepada perempuan ini. Puji Tuhan. Orang yang penuh dengan urapan kuasa Allah, dia pasti tahu bagaimana menghadapi seseorang di dalam melayani penginjilan kepada mereka. Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk diam-diam saja, tapi kita dipanggil untuk pergi dan memberitakan Injil. Setelah kamu sudah dimerdekakan daripada dosa, menjadi hamba kebenaran. Saudara yang kekasih, akhirnya akibatnya saudara, di dalam Yohanes 4 ayat berikut itu 1 sampai 24 itu berkata, ya di situ dikatakan bahwa perempuan ini dia minta Yesus minta air dari perempuan itu, dan perempuan
Tidak mungkin Anda dengan saya itu lain sukunya. Ada Yahudi, saya ini Samaria, mana bisa tidak beramah-ramah? Gak bisa. Tapi siapa yang engkau hadapi sekarang? Engkau akan memberikan air yang dari sumur Yakub ini kepadaku. Tapi yang akan kuberikan kepadamu adalah air kehidupan yang tidak pernah engkau haus kembali. Haleluya. Aku minta air itu. Panggil suamimu datang. Tapi dia katakan, aku tidak bersuami. Betul. Engkau punya 7 suami. 7 apa 5? 7 suami. 7. Engkau punya 7 suami, tapi semuanya engkau ceraikan. Sudah tidak lagi bukan suamimu. Oleh sebab itu, ya ini perempuan kaget Pak. Kalau dia tahu ya, kalau benar engkau adalah nabi, engkau adalah rasul yang diutus Allah. Ya akhirnya tinggalkan timbanya.